Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kenapa kereta cepat Indonesia ini memiliki dua tipe jalur. Yang pertama ada tipe jalur ballasted atau jalur yang menggunakan batu balas. Dan yang kedua ada tipe jalur ballastless atau jalur yang menggunakan slab track. Penggunaan kedua jalur tersebut bukan tanpa alasan ya, karena ini sudah diperhitungkan secara matang oleh insinyur-insinyur dari Tiongkok atau China. Silahkan disimak videonya. Beberapa teman-teman YouTube di kolom komentar ada juga yang menanyakan, kenapa jalur kereta cepat di Indonesia ini berbeda atau memiliki dua tipe jalur, yaitu ballasted track dan juga ballastless track atau jalur slab track. Di sini saya akan bahas kenapa di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung memiliki dua tipe track, yaitu ballasted track dan ballastless track. Nah, berikut beberapa alasan mengapa di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini memiliki dua tipe trek tersebut. Alasan yang pertama yaitu trase kereta cepat ini mengikuti kontur jalan tol Padalenyi yang cenderung berbelok, sehingga untuk kecepatannya nanti akan dibatasi, yaitu hanya 200 km per jam saja. Maka dari itu digunakanlah tipe ballasted track untuk menyesuaikan kecepatan kereta cepat pada saat melaju di daerah Bandung ini. Karena tipe ballastless atau slab track khusus kecepatan di atas 200 km per jam atau kecepatan maksimal yaitu 300 km. Ballasted track dimulai dari Depot Tegaluar hingga area Stasiun Walini, tepatnya di DK 83. Jadi seperempat jalur pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini menggunakan tipe ballasted track atau jalur yang menggunakan batu balas. Ini adalah jalur ballasted track yang telah dilalui EMU CIT KCIC 400 AF. Nah, siapa bilang ya ballasted track tidak bisa rapi? Nah, ini adalah buktinya. Jalur ballasted track yang sudah sangat rapi pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung karena jalur ini dirapihkan oleh mesin-mesin canggih seperti mesin stabilizer, MTT atau multi tie temper, dan PBR, profil balas regulator ya. Ini adalah proses pemasangan rel 500 meter di atas jalur ballasted track. Jadi di atas jalur ballasted track ini pemasangan rel 500 meternya menggunakan track laying mesin bertipe CPG 500 ya. Jadi fungsi track laying mesin ini fungsinya sekaligus memasang bantalan dan juga rel secara bersamaan ya. Nah, tetapi sayangnya mesin ini harus terpaksa pensiun dini karena eksiden pada bulan Desember kemarin. Tapi kita doakan saja semoga proyek ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target ya. Karena pemasangan rel saat ini sudah hampir mencapai daerah Karawang. Rel saat ini sudah berada di DK 80.
Jadi seperti inilah proses pemasangan rel menggunakan TLM CPG 500. Mesin ini satu-satunya di Indonesia dan mesin yang sangat canggih untuk mesin pemasangan rel. Nah, berikut adalah kereta pemeliharaan jalur ballasted. Nah, yang di depan itu adalah PBR atau profil balas regulator ya, dan MTT di belakangnya atau multi tire temper. Fungsi PBR adalah untuk merapikan batu balas yang berada di samping bantalan rel dan rel. Sedangkan MTT fungsinya untuk memadatkan jalur ballasted atau biasa disebut pecok ya. Mesin-mesin ini nantinya akan berada di depo Tegaluar ya, untuk memelihara jalur ballasted track ini. Ya, ini adalah PBR yang bertipe SPZ 200 dan di belakangnya terdapat MTT. Selanjutnya, kenapa tipe jalur balastless dimulai dari Walini, tepatnya di DK83? Nah, karena mulai dari kawasan Walini menuju arah barat atau Jakarta, treknya cenderung lurus atau hampir tidak ada trek yang meliuk ke kanan dan ke kiri. Sehingga jalur mulai dari kawasan Walini menggunakan tipe ballastless atau slab track. Karena untuk kecepatan kereta cepat di area sana ditambah kecepatannya hingga 350 km per jam, sehingga bisa di kecepatan maksimalnya. Nah, maka dari itu digunakanlah tipe ballastless track atau slab track. Karena slab track ini khusus untuk kecepatan 350 km per jam. Nah, berikut adalah video proses pemasangan rel 500 meter di atas jalur ballastless track atau slab track. Tepat di depan adalah mesin penarik rel atau rel pulling traktor yang biasa kita sebut mesin WPZ 500 yang berfungsi untuk menarik kedua rel 500 meter ke arah depan. Mesin tersebut khusus digunakan untuk jalur slab track ya. Jika mesin rel pulling traktor sebelumnya tidak mengalami aksiden, maka mesin itu akan berdampingan dengan rel pulling traktor sebelumnya untuk menarik rel. Jadi mesin WPZ ini tidak perlu pindah-pindah jalur ke kanan dan ke kiri. Jadi seperti inilah proses pemasangan rel di atas jalur ballastless atau slab track. Dan mesin pendorong relnya sendiri adalah bertipe mesin WZ 500TY. Mesin tersebut juga memang mesin khusus untuk pemasangan rel di atas jalur slab track ya. Jadi seperti inilah proses pemasangan rel di atas jalur slab track. Nah, berikut adalah kelebihan dan kekurangan jalur ballasted track dan jalur ballastless track atau slab track. Kelebihan jalur ballastless track atau slab track yaitu jalur slab track ini memiliki kelebihan yaitu minim perawatan, tidak seperti jalur ballasted yang harus terus di-maintenance secara berkala. Kekurangan jalur ballasted track atau slab track yaitu kekurangannya adalah jika satu blok slab track memiliki kerusakan,
maka satu blok slab track tersebut harus dibongkar dan biaya pembuatan jalur slab track ini lebih mahal dari biaya pembuatan jalur balastit. Berikutnya adalah kelebihan jalur balastit track. Jadi kelebihan jalur balastit track ini sendiri adalah biaya pembangunan jalur yang lebih minim dari biaya pembangunan jalur slab track. Untuk kekurangannya yaitu perawatan yang lebih ekstra daripada jalur slab track. Karena jalur balastit track ini masih menggunakan batu balas ya. Sehingga batu balas ini perlu di maintenance atau ditambah batu balasnya. Nah, seperti ini. Ada rangkaian batu balas yang siap menabur batu balas di atas bantalannya. Jadi setelah itu maka akan dilakukan perawatan dengan menggunakan mesin PBR dan MTT tadi. Oke, mungkin demikian. Semoga pertanyaan teman-teman YouTube semua terjawab di sini ya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah penjelasan atau salah-salah kata. Semoga penjelasan pada video kali ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan tentang perkembangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Terima kasih sudah menonton.